Tuhanlah namamu, si pertanian, duduk besi tahun, dahulu talui, pasti tuturana tidak bertanai, Tuhan menaluhur sudi pangaloi. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang menyertai kehidupan kami hingga kami bisa selalu dalam sukacita menjalani kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu akan tersampaikan melalui renungan harian. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dan menyertai seluruh pendengar yang mengikuti renungan harian di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian kita di tanggal 14 November 2023 diambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan. Kalau kita dibebani atau diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang seperti apapun sulitnya, kita mungkin akan berusaha untuk menyelesaikan itu. Walaupun sangat-sangat sulit, tapi kita akan berusaha supaya pekerjaan itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kita disuruh oleh Alkitab ini melalui ayat dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, kita disuruh untuk saling mengaku dosa. Sesuatu pekerjaan yang memang enak dan gampang mendengar, tapi sangat-sangat susah untuk melakukannya. Dan aku yakin, lepas pribadi kita, jemaat Tuhan yang terkasih, sangat-sangat susah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kalau orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, atau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, mungkin itu masih bisa dimaklumi. Tapi yang sebenarnya yang sangat membuat hati sangat-sangat teriris, bagaimana seorang anak terhadap orang tua ataupun kakak adik dalam satu keluarga bisa saling tidak memaafkan. Sungguh sangat-sangat membuat hati terenyuh. Bagaimana mungkin saudara kandung antara kakak dan adik bisa tidak saling menyapa, bisa saling tidak memaafkan. Itu diakibatkan oleh suatu keegoisan yang terjadi dalam diri. Hal ini memang sering terjadi, kebanyakan adalah karena harta ataupun yang namanya finansial yang membuat keluarga ataupun kakak adik itu ataupun antara orang tua dan anak bisa renggang atau bahkan retak hubungan mereka. Jadi ayat ini mengingatkan kita supaya doa kita bisa didengar oleh Tuhan, memang kita harus saling memaafkan dan saling mengaku dosa. Dan bila yang paling detail diminta Tuhan, saling mendoakan. Bagaimana mungkin Tuhan mendengar doa kita, sementara kita tidak bisa memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Coba kita buka ayat di Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Matius pasal ke-6 ayat yang ke-14.
Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Suatu firman Tuhan yang sangat indah. Ini yang sering kita abaikan. Bagaimana mungkin Tuhan mendengar doa-doa kita, sementara kita masih ada suatu beban dosa terhadap sesama. Bahkan tadi saya coba utarakan terhadap keluarga sendiri. Kita tidak bisa saling memaafkan. Hal itu banyak terjadi di sekitar kita. Banyak terjadi. Dan poin yang kedua dari kitab Yakobus pasal 5 yang ke-16 ini adalah bagaimana doa orang yang benar bisa menyembuhkan sakit. Jelas kita saling mengetahui tidak ada yang benar di dalam mata Tuhan. Karena Tuhan mengatakan semua kita berdosa. Tapi ketika kita berdoa, harusnya kita harus membereskan hati kita terlebih dahulu. Bagaimana cara membereskan hati kita? Dalam arti jangan kita selalu diselimuti hal-hal, kelakuan-kelakuan orang lain atau kesalahan-kesalahan orang lain yang membebani kita, yang membuat akhirnya doa kita itu tidak tersampaikan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin doa kita bisa tersampaikan kepada Tuhan, sementara rasa egois yang ada di dalam pemikiran dan hati kita masih belum bisa kita meminta pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Ayat ini sekali lagi menegaskan bagaimana mungkin orang yang benar dan seperti apa cara menggambarkan orang yang benar. Orang yang benar menurut Alkitab tadi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 14 itu memang harus mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita supaya Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mengampuni dosa-dosa orang terhadap kita, di ayat yang ke-15 Matius pasal 6 itu Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa ataupun kesalahan kita. Alkitab yang menuliskan seperti itu. Untuk itulah ke depan atau setelah sampainya renungan harian ini terhadap terkasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita menyadari memang hanya satu yang bisa menyampaikan atau Tuhan mendengar doa-doa kita itu, memang kita harus terlebih dahulu menghapus dosa-dosa kita, dosa kesalahan kita terhadap sesama, terlebih terhadap keluarga, mungkin juga terhadap Tuhan yang sering kita membuat doa itu merupakan tameng di dalam kehidupan kita. Seperti apa sebenarnya doa yang diinginkan Tuhan? Karena pada dasarnya manusia berdoa, hampir 70% isi doanya itu hanya meminta. Padahal sebaliknya, harusnya doa itu 70% memuji dan memuliakan Tuhan, baru yang 30%-nya itu kita meminta apa yang sesuai dengan keinginan kita dan terlebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memang menghendaki dan doa kita itu sesuai dengan hatinya, yakin dan percayalah seperti saya meyakininya, Tuhan akan mendengar doa-doa kita itu. Bahkan kita sebagai orang yang betul-betul yakin dan percaya kepada Tuhan akan mampu mendoakan orang yang sakit. Ayat 16 ini tadi menekankan bila doamu benar, bila kamu orang yang dibenarkan, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Demikian renungan harian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, sungguh sangat indah ayat
renungan harian di pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami bisa saling mengaku dosa terhadap sesama kami, Tuhan. Terlebih Tuhan, kadang-kadang kami tidak bisa mengampuni kesalahan terhadap keluarga, orang tua bahkan, Tuhan. Kiranya melalui firman ini Tuhan, kami menyadari bahwa memang supaya doa kami bisa tersampaikan dan Tuhan mengabulkan, kami harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas.